perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada daerah Provinsi Maluku tahun 2013 ya. Pertama kali dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi diguncang amuk massa. Ruang sidang Mahkamah Konstitusi seperti kapal pecah saat pendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada Maluku masuk dan mengamuk. Massa beringas, mereka merusak sejumlah fasilitas di luar gedung dan ruang sidang MK yang marwahnya harus dilindungi itu. Para hakim konstitusi selamat lantaran Ketua MK Hamdan Julfa cepat-cepat menskors dan menutup sidang perselisihan hasil Pilkada Maluku itu. Dalam putusannya, MK menolak tuduhan ada pelanggaran dalam pemungutan suara ulang yang digelar di Kabupaten Seram bagian timur. Sementara pemohon, yaitu pasangan Herman Adrian, Daud Sangaji, menilai terjadi manipulasi dalam daftar pemilih tetap oleh KPU Maluku yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Amuk oleh salah satu massa pendukung Pilkada Maluku ini merupakan penghinaan paling telanjang dalam sejarah MK. Inilah contempt of court yang tercela dan brutal. Adakah ini karena kepercayaan kepada lembaga MK longsor ke titik nadir setelah skandal suap Akil Mukhtar? Amuk di benteng konstitusi, itulah topik The Headlines kali ini. Dan untuk membahasnya kami telah menghadirkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar serta Asep Iwan Iriawan, seorang mantan hakim. Dan seperti biasa pula hadir panelis Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Banyak orang kemudian menyambungkannya dengan kasus Pak Akil. Komentar Bapak? Ya, tentu pikiran orang tidak bisa kita larang. Tapi yang paling penting, masyarakat harus mencoba agak jernih melihat buat persoalan Patrialis ini terkait tidak sih dengan kasusnya Pak Akil sebenarnya? Ketika kewibawaan dinilai sudah turun begitu. Kalau saya lihat dari peristiwa yang terjadi, semula tidak ada gejala hal yang seperti yang amukan itu. Tetapi ini kan tiba-tiba. Jadi kalau menurut saya ini bukan persoalan wibawa MK, tapi persoalan berkenaan dengan perilaku sebagian orang yang tidak siap kalah di dalam pemilu kada yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya bukan karena berkurangnya kewibawaan MK. Saya mau berpikir begitu. Oke, Bang Don. Saya bisa terima pikiran Pak Patrialis, tapi kalau lihat reaksi sosial media itu mendua. Mereka mengutuk kekerasan itu dan perilaku publik itu, tapi juga mereka menerima alasan ketika publik berlaku seperti itu. Jadi saya kemudian melihat bahwa ini pasti ada hubungannya dengan kasus Akil dan perilaku itu gitu. Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu bahwa nanti kemudian itu ada pengaruhnya terhadap kewibawaan dan kredibilitas MK. Saya rasa semua orang juga sudah tahu Pak Patrialis. Ini mengingatkan saya pada bukunya Wijanarko dulu, asisten ajudannya Bung Karno. Yes. Siapa menuai apa? Menuai angin, menebar angin, menuai badai. Saya rasa mungkin bisa disambung. Siapa menebar angin? Kalau yang menebar angin Akil Mukhtar, yang kena bukan Akil Mukhtar, ini yang kena MK. Kalau saya lebih menyalahkan kepolisian, karena saya lihat ada kasus yang mirip. Dulu KPK juga ketuanya bermasalah dan ditangkap, tapi tetap saja KPK-nya sangat dihormati oleh masyarakat. Bahkan ketika mau diserbu polisi, masyarakat membela. Gitu. Tapi MK
tidak. Tapi kalau kita lihat memang pengamanan KPK sama MK Beda, jauh ya? banget, dan Iya. buat saya agak aneh. Ini kan kelompok yang polisi udah tahu kok kelompok ini cenderung melakukan keonaran. Anarkis gitu ya, keonaran. Bahkan ada bagian dari kelompok itu waktu di sidang di Jakarta nggak bisa di pengadilan, harus di kantor polisi Jakarta Selatan. Karena masanya terkenal beringas. Ya. Jadi ini kebobolan intelijen polisi yang luar biasa. Mudah-mudahan bukan karena disengaja, mudah-mudahan. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda. Nuansa tetap nuansa saat ini MK sedang setelah kasus Pak Akil itu, ya masyarakat menilainya tadi hak masyarakat untuk Ya. tidak percaya atau kurang percaya. Kondisi itu sudah tercipta sedemikian rupa di memorinya masyarakat sebagian itu MK tuh begini gitu kan. Nah kebetulan perkara itu muncul kalah. Sudah kecewa, nuansanya begitu, nekat orang-orang itu. Jadi menurut saya tetap ada kaitannya. Tapi dengan, kan harusnya polisi bisa mengantisipasi. ya, tapi kan mungkin Ini- aturannya, aturan dalamnya polisi tidak boleh dipanggil ke dalam kalau misalnya Iya. ada perintah majelis. Dan majelis juga tidak memperkirakan kejadian itu kan. Tapi kan Pak paling Akil. tidak polisi harusnya tahu kelompok ini. Kita kelompok lihat yang sering kemudian, bikin kita keonaran, dengarkan dari bawa Pak pedang dan Patrialis. sebagainya. Patrialis. Apa yang kemudian dilakukan, bagaimana waktu itu majelis hakim ketika dikejar-kejar sekelompok massa? Polisi Iya. di mana, bapak-bapak ada di mana, bapak dan ibu? Jadi semula memang kita tidak mengira, walaupun kita sudah mendengar bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan ke MK. Waktu sidang itu sudah kedengaran dari luar. Kita dari mereka dalam berteriak dari luar? sudah teriak. Ya, oke. Itu kan banyak dari tribun turun ke bawah. Sudah tuh ada kaca pecah segala macam, kedengeran udah. Apa teriakan Begitu mereka mereka, sebenarnya? tuh saya nggak enak menyampaikan kalimat itu, nggak tega saya menyampaikan kalimat itu. Ya, tapi itu pasti ada rekamannya. Begitu mereka sudah masuk, kita melihat hanya ada 2 satpam. Satpam kita sudah mendorong, nggak mampu mereka. Yang satu lari ke sini, satu pintu bobol masuk, luar biasa. Mereka melakukan segala apapun yang mereka lakukan. Terus nggak lama mereka berada di ruangan sidang hakim, di meja hakim. Kami itu pontang-panting kayak ini, kayak kena putung beliung. Hakimnya terbirit-birit semua lari itu, menyelamatkan diri. Sama sekali tidak terorganisir, mau Karena menyelamatkan kan kemana gitu sangat ya? tidak mungkin kita berhadapan dengan massa seperti itu. Lagi pula juga tidak ada gunanya. Lebih baik kita menyingkir. Ya, Tapi cuma satu kan ini kan ada sekuensnya ya. Kembali lagi tadi seperti saya katakan, ada yang merasa bisa memahami ini, walaupun Ya. kita mengatakan itu tidak boleh terjadi dan harus ditindak tegas. Karena ada orang yang ini mungkin dompleng ya. Karena ada banyak sekali kasus yang kemudian mungkin selama ini dikecewakan dan mereka tidak bisa berteriak karena kemudian mereka percaya pada pengadilan MK yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat bersih. Dan betul, sebelum kejadian masalah Pak Akil Muhtar, tidak ada yang berani kan, karena mereka lihat wibawanya Mahkamah Konstitusi, ada Lalu perkara- sekarang ini masa lebih banyak loh dari masa seperti kemarin. sekarang mereka lebih pernah nekat. merasa dikhianati gitu Betul. kira-kira. Tapi Kira-kira itu gimana? saya lihat pikiran-pikiran yang muncul dari seseorang pengamat, tapi dia juga praktisi sebagai lawyer di situ. Dia kalah, ya. Nah, karena dia kalah sehingga dia berpikir selalu negatif terhadap MK. Jadi hakim MK yang tidak bermasalah pun tetap dijadikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini kan juga tidak fair juga kan. Jadi menurut teman saya, tolonglah kita bersama, termasuk juga kawan-kawan para pengamat, kita independen juga, bersih juga melihat situasi ini. Tidak ada masalah yang luar biasa terhadap MK. iya. Karena semua sidang jalan terus, semua orang berperkara berbondong-bondong kepada MK, dan hakimnya tidak ada masalah jalan semua. Kenapa mesti harus Ya, MK-nya yang menjadi yang beban? pasti peristiwa kemarin sudah terjadi dan kemudian sudah ada beberapa orang ditangkap. Bagaimana kemudian selanjutnya? Kita akan bahas sesaat lagi. Menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah Provinsi Maluku tahun 2013. Ya, amuk massa di Benteng Konstitusi membuat sebagian besar orang bertanya-tanya bagaimana kemudian pengamanan di Mahkamah Konstitusi. Akan mengurangi jumlah pengunjung sidang, jumlah pengunjung sidang dalam ruang sidang. Kemudian yang kedua, saya akan mensterilkan ruang lobi di luar ruang sidang. Jadi yang naik ke atas
hanyalah mereka yang sudah terdaftar dan yang sudah diberi ID card oleh Mahkamah Konstitusi. Mensterilisasi lobi, mengurangi jumlah pengunjung, dan meningkatkan pasukan pengamanan. Itu yang disampaikan dalam pers conference. Bahkan Pak Hamdan ada satu model yang kita ingin lakukan lagi sebelum sidang. Ada dua hal yang kita minta klarifikasi kepada semua pihak maupun prinsipal. Pihak yang bersengketa itu. Ya, bersengketa. Ya. Pertama, pernah menghubungi hakim, mencoba menghubungi hakim, melakukan pendekatan dengan bentuk apapun. Tunggu Dibilang Pak, clear ini nggak ada. semua orang yang mau hadir di persidangan kemudian diwawancara begitu? Atau Oh bagaimana? enggak, pihak-pihak oke. pemohon, pemohon, termohon, pihak terkait. Gitu. Jadi mereka berupaya nggak mempengaruhi hakim. Yang kedua, siap untuk menang, siap untuk kalah, siap bertanggung jawab terhadap apapun, siap untuk tidak membawa massa. Siap Itu untuk penting. tidak membawa massa. Iya, Bang. Iya, Iya. makanya Itu penting. saya ingin sebetulnya mendapatkan kepastian dari Pak Patrialis karena ada di persidangan itu, karena juga tidak terekam di kamera teman-teman wartawan televisi. Digambarkan kemarin itu ya, saya kutip dari Pak Patrialis itu katanya ada beberapa kali orang bawa senjata. Iya, betul. Kemudian yang kemarin itu mengejar majelis hakim. Lalu kemudian yang terlihat di gambar yang kemudian ada itu merusak alat-alat di persidangan. Iya. Lalu kemudian melempar podium. Betul. Itu kita punya gambar itu. Lalu kemudian berteriak-teriak. Teriaknya begini. MK maling, MK bohong. Begitu. Kalau misalnya sudah terdengar sebelumnya, katanya Pak Patrialis itu kan sudah ada tanda-tanda bahwa Dari ini lobby akan gitu ya, berisik ini. terdengar ya. Tapi kok misalnya dalam kasus persidangan seperti ini, apa tidak bisa misalnya diinterrupt dulu untuk berhenti, lalu kemudian diamankan dulu begitu? Kita meyakini bahwa mereka tidak akan masuk ke ruang sidang karena di luar banyak sekali tenaga pengaman, banyak polisi luar biasa banyaknya. Jadi ini unpredictable, mereka bisa masuk ke dalam ruang sidang, gitu. Jadi Tadi kata Bapak cuma ada 2 satpam. di dalam, di iya. dalam, Tapi ini oke. di luar maksud saya. Memang ada polisi berapa banyak? di luar? Banyak, polisi banyak. Ada 50 Jadi nggak kata- mungkin menurut mereka bisa kabarnya. masuk, Iya. ya kan? Tapi karena begitu mereka masuk, yang diceritakan oleh Pak Adon itu semuanya itu betul. Termasuk teriakannya? Teriakannya bahkan ada juga yang lebih dari itu. Akan ada juga yang lebih dari itu. Karena teriakannya perasaan itu kalau Pak Asep. Asep ini lagi bersidang gitu. Kalau apa? saya bersidang selama ini saya justru penonton takut, saya kerasin. Pengacara terkenal yang namanya profesor doktor yang sekarang terkenal, saya usir, silahkan buka sebenarnya. Kembali ke mereka ketika lihat majelis mereka berani tegas, keras, ngomong apa lo? Keluar saya Iya, usir. tapi kalau dalam sidang itu tidak terjadi. Orang tidak sopan saja diusir, Iya. ditegur. Jadi nggak ada. Bahkan ke depan itu orang kalau keluar masuk juga udah nggak boleh. Kalau masuk keluar nggak boleh masuk lagi, gitu. Saya ini pernah ikut persidangan ketika Pertamina dulu ngambil harta kekayaan Tahir. Itu di Singapura. Keluar masuk itu Mas. Orang kalau keluar itu harus hormat hakimnya, kemudian Baru keluar, mundur. ya. Dan itu tidak boleh diliput dan tidak boleh bersuara. Hebat sekali kan Mas. Kalau di Amerika karena Anda sudah lama di sana gimana? Iya. Tapi Indonesia yang lebih hebat lagi karena bisa siaran langsung. tapi menurut saya memang gini. Yang setahu saya kalau negara maju itu hakim itu sangat berwibawa. Iya. Wah, jangankan masuk dia orang berisik keluar, tidak peduli gitu loh. Memang belum muncul wibawa hakim itu. di sini. Masalahnya kan kita orang di sana percaya betul hakim itu bahwa dia akan mengambil keputusan yang Nggak, adil Ya. dan mohon maaf Pak, saya rasa kalau hakim-hakim di sana diserang massa juga nggak Iya. lari. Nggak lain. Iya, penghinaan kepada peradilan ini kan memang tidak terjadi sekali kan di Indonesia ya, Pak Asep. Ya, itu sering. Maka sering sebelum saudara tuanya beliau ini ke Mahkamah Agung ya, ada. Itu Mahkamah Agung jajaran itu sering dilempar batu, dilempar gunting, ditusuk hakim. Sepatu. Sudah ada, lempar sepatu, lempar telur busuk itu ada. Nah, cuman permasalahannya perkara-perkara itu tidak pernah naik karena mungkin juga orang-orang MA dan jajarannya merasa dalam tanda petik ya begitu gitu kan. Tapi sebenarnya perundang-undangan kita mengatur ada di pasal 207 dan 223 ya. Malah sekarang perkaranya Pak di MK ini dia bisa kena 214 ancamannya 7 tahun dan merusak barang 406 2 tahun 8 bulan. Saya pikir nanti pengamanan lebih lanjut tidak hanya Pak Patrialis dan kawan-kawan menyiapkan aturan protap, tapi juga penegakan hukumnya terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap martabat peradilan itu harus ditindak tegas. Iya. Sudah ada aturannya, tapi salah satu Apa yang saja? disampaikan Pak Patrialis adalah bagaimana DPR membuat undang-undang tentang Iya, mabuk. kita berharap ya dengan kejadian ini khusus
kita membuat undang-undang contempt of court. Sebetulnya Walaupun sudah ada aturannya menurut Sudah ada, di aturannya sudah ada, bahkan di RUU-nya ada. Tinggal ditegakkan aja kan. Pasal 326 sampai 34 ini RUU udah ada. Mbak, yang sedang RUU dibahas. Ya, tapi ini nanti kita keluarkan, kita minta khusus. Karena peradilan ini kan tidak hanya saat sekarang, sepanjang masa. Dan contempt of court itu sudah terjadi panjang sekali sejarahnya, untuk MK baru kali ini. Nah, jadi hikmah ini kawan-kawan DPR kita imbau dengan pemerintah segera. Pak Patrialis, ini kan saya merasa bahwa ini bukan persoalan teknis yuridis atau hukum murni. Di luar itu ada soal sosiologis, ada soal sosial, ada soal kultur, ada soal politik yang kemudian terbawa ke dalam ruang sidang. Yang kemarin itu saya masih menganggap sekuensinya adalah ada perkara, lalu kemudian mereka melihat di masa lalu seperti ini, lihat perilaku akil seperti itu, udahlah mumpung ini ada kejadian begini, sekaligus tidak tanggung-tanggung. Artinya bukan soal hukum aja. Paling tidak itu Karena tercermin MK dari itu kan urusan teriakannya hukum, ya. tapi kepentingan politik yang lebih tinggi di situ nuansanya. Iya. Karena yang diurusin kepentingan politik, pilkada itu kepentingan politik. Ketika kepentingan politik untuk capai kekuasaan, orang akan berbuat apapun terjadi. Apalagi kalah, apalagi situasinya tepatnya Pak Patrialis sekarang. Ya, makanya Mahkamah Konstitusi itu salah satu sebagai peradilan politik. Dia peradilan ketatanegaraan, peradilan politik, ya kan, peradilan pengekangan hak-hak asasi, bukan peradilan HAM. Ya, peradilan orang untuk memulihkan hak asasinya di dalam sistem peraturan perundang-undangan, ya kan? Peradilan ketatanegaraan. Jadi memang itu peradilannya sangat spesifik dan itu menyangkut kepada kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, jadi ini bukan semacam peradilan umum yang hanya ya sengketa-sengketa begitu. Kalau ini menyangkut kepada Tapi bukan berarti bangsa. Pak Patrialis, walaupun ini peradilan politik, bukan berarti orang politik boleh masuk seperti Pak Patrialis kan? Begini Mas, ini sedikit. Saya ingin Pak berbagi pikiran. Negarawan itu sumbernya itu terdiri dari berbagai macam aspek. Bisa dari akademisi, bisa dari politisi, bisa dari kalangan profesional apapun. Yang paling penting dia punya integritas, dia mampu menegakkan keadilan, dan dia negarawan yang menguasai konstitusi. Jadi kita jangan mendiskriminasikan juga orang-orang partai politik. Yang penting dia punya statement, dia punya integritas, dia punya leadership, dia punya kompetensi, dan dia punya independensi. Kebetulan yang kemarin kena memang Normatifnya ya. Bapak mungkin punya pandangan. Pak, saya mau, Bapak kan orang Misalnya, Mas bekas Bambang. Menteri Hukum dan HAM ya. Saya merasa ini gejalanya, saya terus terang mungkin agak berbeda kalau mungkin ini. Saya tidak terlalu menyalahkan Mahkamah Konstitusinya. Saya menyalahkan penerapan penegakan hukum. Saya contoh, kemarin orang-orang merayakan Asyura. Itu kan hak konstitusinya. Di mana-mana dibubarin oleh massa. Polisi diam aja. Aparat keamanan diam aja. MK diserang, polisi nggak bisa mengamankan. Menurut saya yang dodol itu polisinya. Bapak Menteri Hukum dan HAM. Kalau hak konstitusi orang percuma, Mahkamah Konstitusi bilang betul itu Pak Asep hak konstitusinya. Kita coba lalu tanya. dilukai dan polisi diam aja. Bagaimana kemudian rencana pengamanan itu yang disampaikan Pak Hamdan Zul? Iya, betul. Jadi supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini gitu. Iya, jadi kemudian protapnya selama ini polisi nggak boleh masuk. Sekarang kita berharap polisi berdiri di depan pintu masuk, dan itu agak banyak. Itu di lobi berarti ya? Di lobi. Tapi kalau memang dibutuhkan dalam keadaan emergency, welcome, polisi harus masuk. Seperti kemarin itu. Hot pursuit Ya, istilahnya. kita juga tidak bisa menyalahkan polisi karena mereka juga confusing. Saya boleh masuk apa enggak? Selama ini kan tidak pernah terpikirkan bahwa Tidak akan pernah. seperti itu. Iya. Tetapi kembali lagi kan ada rentetan peristiwa. Iya. Lalu kemudian ini adalah salah satu puncaknya. Kira-kira begitu ya. Iya. Nah, jadi Mas Bambang, tadi Mas Bambang bilang di Amerika hakim nggak bisa lari. Bagaimana nggak lari, orang udah depan kita? Kalau itu digebukin bagaimana? Harus jihad, Pak. Kalau mau menegakkan wibawa harus jihad. Tapi menarik, sekarang kan penonton akan dibatasin, orang-orang kan sekian ini. Ini cuma belasan Nah, orang. kemarin juga belasan orang. Saya khawatir karena seleksi orang janji tidak apa-apa. Namanya orang Indonesia sekarang kan cuman buayan-buayan aja kan janji surga. Saya khawatir juga beberapa orang teriak-teriak di dalam juga mungkin juga nanti. Oh enggak. Gimana Kalau di dalam itu lebih gampang, lebih mudah. Begitu sedikit aja itu langsung ditegur. Karena pengalaman yang kemarin kan? Enggak, kemarin itu karena kejadiannya di luar. Ini masuknya itu kan tiba-tiba. Satpam nggak punya kemampuan, itu. Tapi selama ini nggak ada itu, berisik pun nggak ada, tepuk tangan pun nggak boleh. Pak, ada satu hal ini. Ketika tadi kita bicara, mungkin ditolak oleh Pak Patrialis kan tentang martabat
MK tentang terkaitan dengan kasusnya Akil Mukhtar. Pak Hamdan Zulfa mengatakan 3 bulan akan selesai. Betul. Apanya 3 bulan selesai? Martabat MK akan dan 3 bulan dijanji akan pulih. Begini, Saya dengar sendiri itu. yang paling penting sekarang ini adalah MK harus sungguh-sungguh melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tidak ada yang melalaikan tugas itu, berjalan dengan baik, ya, keadilan tetap kita tegakkan, dapat kita pertanggungjawabkan, itu dengan sendirinya akan pulih. Ini kan persoalan Pak Akil yang dipersoalkan orang selama ini. Ya kita paham lah ya, kita paham. Walaupun korupsi itu tidak hanya di sana, di seluruh jajaran. Karena Nila tanpa Sutiti kecuali. rusak susu sebelanga soalnya. Karena Nila Sutiti rusak Tapi susu Pak, sebelanga. saya kan dulu 3 tahun lalu kan saya jadi tim investigasi Pak. Kalau menurut saya juga ada masalah penegakan etik yang belum berjalan di Mahkamah Konstitusi. 3 bulan bagaimana Pak Patrialis penegakannya? Iya, jadi kalau menurut saya Saya optimis. Saya optimis pokoknya. Kalau saya enggak, saya pikir enggak. Karena gini, selama proses Akil Mukhtar berjalan KPK dan belum selesai diputus BHT, selama itu akan mempengaruhi nuansa-nuansa ke MK. Apalagi kalau KPK bisa membuka, ya dan saya bersyukur berdoa yang 8 ini betul-betul para malaikat gitu kan. Ya kita khawatir. Kalau ini selama proses Akil muncul, saya pikir 3 bulan tidak akan selesai. Walaupun misalkan MK menunjukkan kinerjanya gimana pun, tetap masyarakat dalam memorinya. Tapi kinerja tetap harus ditunjukkan. Ya harus dong dengan putusan. Iya, tetapi kan begini, tidak semudah. Saya juga teringat pada pernyataan Pak Hamdan Zulfa, dan itu tidak mudah. Ini kan kompleksitas soal aparat kredibilitas penegak hukum kita kan sudah lama menjadi persoalan. Berbagai survei memperlihatkan, bahkan survei terakhir itu MK setelah kasus Akil itu 28% saja yang percaya pada kinerjanya. Kepolisian di bawah 40%, DPR 36%, Parpol 35%, polisi 33%. Ini persoalan lama, Pak Patrialis. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian ketika Anda di situ lalu kemudian jadi baik. Maksud saya biar lebih realistis saja, ini tidak berdiri sendiri, Termasuk saya yang berpuluh. Padahal dulu tinggi sekali ya, martabatnya itu tinggi sekali. Mas Bambang kenapa nggak dibongkar aja temuan-temuan yang Artinya kalaupun tidak soal martabat, tetapi soal kepercayaan masyarakat itu juga harus dibangun oleh MK sekarang ini, bukan? Absolut. Iya. Absolut. Dan yakin 3 bulan selesai, Pak? Mungkin bisa lebih dari cepat dari 3 bulan. Tapi, yang penting kan MK berjalan, ya, baik. dan tidak melakukan kesalahan. Itu yang penting. Kalau itu sudah terbangun, kemudian teman-teman para pengamat juga jangan kompor-komporin, gitu loh. Itu kan dikuat di media, soalnya media yang undang, jadi muncul. MK-nya nggak salah tapi disalahkan terus. Karena nggak bisa ada yang terisolasi soalnya Dan sekarang walaupun ini. pengamat kompor-komporin, masyarakat itu udah cerdas, nggak mungkin kok. Menurut hemat Yang saya, benar adalah tidak ada lagi bagian dari tertutupi Pak Patrialis. Kalaupun media tidak mengatakan, media mainstream maksud saya, media sosial itu sudah lebih ramai daripada itu. tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai masuk pada contempt of court. Baik, Ini mesti kita jaga etiknya. Kalau kebebasan berpikir, mengeluarkan ekspresi, yes, itu dijamin oleh konstitusi. Tapi jangan sampai menghina peradilan. Itu. Pak Patrialis, terima kasih sudah hadir di Oke, Mbak Nunung, saya mau pamit juga. Kami akan Kalau kembali itu kan dijalanin aja pasal-pasal KUHP. Pasal ada, 207 kita akan jelas, kembali tidak untuk Anda pengadilan. sesaat lagi. Menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Palera Wakil Palera Provinsi Maluku tahun 2013. Contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan bukan hal baru dalam sejarah penegakan hukum di tanah air. Mari kita simak data berikut ini. Ya, kalau kita lihat kasus penghinaan terhadap pengadilan pada tahun 86 ada Adnan Buyung memprotes kata-kata hakim dalam sidang kekerasan di Tanjung Priok. Kemudian pada 2011 Hakim Dwi Daryanto dikeroyok massa ketika memvonis 5 tahun penista agama ini di Temanggung. Kemudian pada 2012 Februari, jaksa nonaktif Sistoyo dibacok di pengadilan Tipikor di Bandung. Masih ada lagi pada tahun 2013, rumah dinas Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo ditembaki oleh orang tak dikenal. Kemudian masih tahun 2013 juga pada bulan September, pemuda Pancasila menyerang Pengadilan Negeri Depok. Dan kali ini ada ruang sidang MK dirusak pendukung, ini November ya, 14 November 2013, ruang sidang MK dirusak pendukung salah satu
calon gubernur Maluku. Ya, dan di The Headlines telah hadir Catur Sabtoedi, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Terima kasih, Mas. Iya, Mbak Nur. Tadi Pak Patrialis mengatakan harus ada undang-undangnya. Benar begitu menurut Dewan? Harus segera dibuat undang-undangnya untuk contempt of court. Sekarang sudah dalam tahap pembahasan undang-undang RUU KUHP. Yang di RUU KUHP itu ada bagian-bagian yang mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan. Ya. Jadi bukan khusus undang-undang tentang itu? Tidak ada. Jadi saya kira dengan kejadian seperti ini, kalau kita menunggu undang-undang KUHP, saya sendiri agak pesimis bisa menyelesaikan ini undang-undang KUHP. Tanpa itu pun sebenarnya bisa diselesaikan, kah? Tanpa undang-undang. Oh, saya kira sudah ada. Ya, Pasal sudah ada 207 aturannya. sampai Sudah ada. 223 KUHP itu sudah mengaturnya penghinaan terhadap pengadilan, ancaman terhadap pengadilan, mengeroyok pengadilan, merusak barang-barang pengadilan, itu sudah ada KUHP lama. Tapi kita malah yang menarik mungkin Pak Catur itu di RU-nya sekarang cuma 14 pasal. Pasal 326 sampai 340. Kalau itu bisa didulukan parsial, misalnya tentang contempt of court dengan kondisi sekarang, kalau dari KUHP nggak mungkin, ya bisa kan dikeluarkan. Kalau mungkin bisa dengan jalan pintas ya, kita bahas di balik. Ya, kita di balik karena kondisi darurat kan bisa. Iya, begitu. Tapi bukan perpu ya? Bukan. Iya, ini sih saya bukan orang yang alergi terhadap adanya undang-undang yang baru. Tapi banyak undang-undang kita, tapi banyak juga yang tidak bisa terlaksana. Ini berdasarkan pengalaman aja, kita bertahun-tahun meliput di lapangan. Bagaimana seluruh mafia itu bergerak, bagaimana kotornya peradilan itu bergerak, di kejaksaan, kepolisian, di kehakiman, lalu kemudian menimbulkan antipati pada publik, gitu loh. Jadi saya merasa bahwa yang diperlukan itu sebetulnya tata tertib di persidangan yang harus konsisten dibuat, dan di satu sisi supaya publik kemudian menyalurkan dengan cara yang benar tentang kemarahan mereka pada pengadilan. Saya rasa mungkin partisipasi publik untuk mengawasi itu akan lebih baik dibangun lebih besar gitu ketimbang kita buat itu peraturan gitu. Peraturan nggak perlu baru. Ada. Gitu. Dan pengalaman juga ya, saya dengan pengalaman dulu menjadi tim investigasi MK dulu, itu harus dibuat sistem yang masyarakat kalau merasa diperas oleh hakim, oleh jaksa, oleh apa, dia bisa lapor dan dia aman. Oke. Sekarang itu nggak ada. Itu kalau orang diperas hakim, jaksa atau polisi, Kalau dia laporkan jadi tersangka. malah jadi tersangka. Kalau dia Saya dulu ketua panja Undang-Undang KY, Mas Bambang. Di situ di Undang-Undang KY itu saya tambahkan ya, itu oleh teman-teman DPR tambahkan salah satu kewajiban KY itu melindungi kehormatan hakim, termasuk contempt of court ini. Tapi itu di pidana umum ya, di Mahkamah Agung. Sementara saya tadi malam menyampaikan kalau Cak Nur itu pernah mengatakan bahwa hakim atau pemimpin dalam memutuskan itu harus antara harapan dan kecemasan. Artinya, iya, artinya Harap cemas. Ya, harap cemas artinya. Yang harap-harap cemas ini siapa? Hakimnya, hakimnya sehingga dia betul-betul penuh perhitungan. Kecemasan itu kalau di hakim di Mahkamah Agung, hakim pengadilan negeri itu ada kecemasannya. Semua orang yang merasa dirugikan bisa lapor, mengadu ke KY. Nah, sedangkan di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada saluran itu. Nah, itulah. Jadi tidak cemas. Tetapi contempt of court tidak cuma terjadi di Mahkamah Konstitusi, yang dulu-dulu lebih baik di pengadilan negeri, mana-mana terjadi. Tapi pengadilan negeri itu kan ratusan. Ya, kayak kejadian berapa, tetapi kalau dilihat dari persentase begitu, saya kira dampaknya terhadap pengadilan itu lebih dahsyat di Mahkamah Konstitusi kemarin. Oh iya, memang. Gitu. Lebih karena memang masyarakat kita seperti itu, atau lebih karena putusan hakimnya? Atau saya kira ini ketidakpercayaan? Ini rentetan peristiwa ya. Kalau lihat dari survei yang terakhir, tahun kemarin kita masih melihat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi itu 65%. Kemudian Maret kemarin 56%, Oktobernya 8,8%. Nah, kalau saya sih itu salah satu ya. Kata tadi, ketidakpercayaan gampang kok penelitiannya. Bapak-bapak misalnya dari media datang ke pengadilan, cari majelis. Kalau majelisnya disegani, ditakuti ya, nggak bisa. Takut semua. Ini kan bekas orang dalam yang tahu betul ya. Kita ini orang yang meliput dari luar, walaupun sedikit-sedikit tahu ke dalam. Perasaan para hakim atau
orang-orang yang memutuskan ini ketika melihat ketidakpercayaan ini seperti apa sih sebetulnya? Ya dulu sih karena saya sih nekat aja kan, peduli amat, pokoknya saya hukumnya gini ya gini, gua putus gini, gak ada urusan, matiin dulu saya nggak ada pernah perasaan apa-apa gitu kan. Tapi kalau saya temen-temen itu karena sebelumnya misalkan ada pesanan, ada sponsor, biasanya gelisah gitu kan. Kalau nggak minimal yang sekarang aja, berapa saya sebut aja, saya nggak takut, nggak usah diedit, saya tanggung jawab. Hakim-hakim tipikor tuh beberapa kalau mutus dari pagi sampai malam telepon, Sep ini gimana, lu jangan komentarin. Lu kenapa harus takut kalau nggak terima duit? Saya bilang, putus saja. Sampai tadi pelantikan para ketua pengadilan di pengadilan tinggi, saya ketemu, hakim-hakim nih, Pak Kapolri jangan banyak sambutan. Saya bilang, bapak-bapak udah disumpah, jangan pakai kata insya Allah di belakangnya. Saya bilang, udah udah disumpah, jangan sampai ketangkap KPK, cucuk. Saya bilang, ketawa sebenarnya, itu ada KPK-nya, ada wari. Kita akan bahas lebih lanjut ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum pada daerah wakil kepala daerah Provinsi Maluku tahun 2013. Ya, amuk massa di sidang peradilan MK kemarin telah menambah panjang daftar kasus penghinaan terhadap peradilan di Indonesia. Dan kita lanjutkan ke headline kali ini. Bang Don, tadi kalau Pak Asep katakan, kalau tidak terima uang, nggak perlu takut. Iya, makanya apa-apa, usir saja. Saya tidak bisa membayangkan ini terjadi ketika Mahfud MD misalnya masih menjadi ketua MK. Saya tidak bisa membayangkan bahwa ini akan terjadi kalau kasus Akil tidak terungkap. Coba bayangkan gitu. Jadi begitu terungkap, jadi seperti ini. Kalau tidak terungkap kasus itu, saya yakin jangan-jangan MK, Mas, rakyat akan datang membela kalau ada orang seperti KPK. Seperti KPK orang melanggar betis, kira-kira begitu. Gitu loh. Iya, jadi benar-benar ini kasus ketidakpercayaan, turunnya dan bedanya begini ya, waktu dalam kasus KPK pimpinannya kena, tapi yang ketua yang lain tetap bisa jalan, dihormati gitu. Yang ini kok kayak ambruk gitu yang lain gitu. Kenapa begitu ya? Nah itu ya, Hakim Asep bisa jelasin. Saya kira gini kan, seharusnya mereka-mereka yang 8 kemarin, ya nggak usah istilahnya galau atau kepo istilah anak muda sekarang, santai aja. Itu Akil yang berbuat, kami tidak berbuat. Tapi reaksinya berlainan. Ada yang fatal begini, saya kira. Mungkin beliau tahu. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 2009 dikatakan jelas, pasal 44 ayat 1, Pak. Kita bisa buka. Pengawasan eksternal Hakim Konstitusi adalah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Itu tekstual sekali. Jadi itu perintah 2008 tanpa ada perpu dibuat SBY pun udah jelas namanya. Sebenarnya sudah ada. Silakan aja bentuk MKH. Kenapa? Nah sekarang kan seolah-olah ngelawan perpu, ngelawan apa? Ngapain harus ribut? Membentuk yang kemarin juga bentuk majelis kehormatannya salah lagi, melanggar pasal 27. Wakil Mahkamah Agung nggak ada, wakil pensiunan Pak Bagirmanan, ya wakil MK salah. Tapi kan ada wakil-wakil dari DPR, nggak ada wakil DPR. Itu kan fatal. Dia penafsir konstitusi, dia penjaga konstitusi, malah dia melanggar konstitusi. Tapi ngomong-ngomong sesama hakim, Pak Asep pernah nggak bicara seperti ini ke bapak-bapak, ibu hakim konstitusi itu? Saya tuh dikenal, mulut saya tuh jelek. Bahkan kadang-kadang tadi Sep kalau ngomong di TV jangan jelek-jelekin hakim. Silakan nanya, jangan diedit lagi, saya pertanggungjawabkan. Ya, kalau kalian bener, gue nggak mungkin jelek-jelekin lu karena lu maling, saya katakan maling, saya bilang. Ada yang maling, kalimatnya begini, lu sok bersih. Karena kita belajar ajas praduga tak bersalah. Selama gue belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, silakan. Rumah saya jelas perumahan Mahkamah Agung, ada jalan Ketua Wakil Ketua PPTK. Rumah saya kampungnya di Bandung, di Cianjur, di Cipanas. DPR punya pengawasan kan ini yang beginian, bukan? DPR itu bukan mengawasi hakimnya. Ya. Makanya karena hakim ini beda dengan eksekutif, Pak Don ya. Jadi kita pengawasannya pengawasan administratif, ya sekjennya gitu. Tapi kalau dengan Mahkamah Agung, dengan Mahkamah Konstitusi, kita sikapnya itu rapat konsultasi. Kalau tapi DPR sendiri tidak dipercaya rakyat nih sekarang nih dengan kasus segala macam tuh gimana cara menjaga martabat DPR ini? Teman-teman Pak Catur waktu kasus Semarang pernah datang ke Semarang gitu rombongan, tapi bukan Pak Catur, bukan Pak Catur. Kalau DPR kita lain-lain, tidak ada. Kalau ketuanya hanya speaker saja. Yang kita lihat begini ya, kalau MK ini adanya resistensi ketika mau diawasi dari eksternal. Itu kuat sekali dari dalam itu. Kalau tidak ada apa-apanya, kalau clean semua, harusnya MK ini kan begawan. Kekuasaannya itu tertinggi di Republik ini. Presiden aja bisa dibatalkan, undang DPR bisa dibatalkan, ya. Nah,
Tapi resistensi itu membuat orang kemudian berpikir bahwa ada apa-apa gitu, Pak iya, Catur? dan memupuk kekuasaan, ya. Artinya yang tadinya Perpu itu kan di dalam teks Undang-Undang Dasar jelas itu wilayah DPR. Tapi kemudian diuji juga sama dia, menyangkut kewenangan dirinya lagi, ya. Terus kemudian yang harusnya dengan KY membentuk MKHK, terus kemudian dia membuat Dewan Etik sendiri. Pak Catur, tapi disadari tidak ada pasal yang tadi disebutkan Pak Asep tentang Majelis Kehormatan MK yang ada DPR di dalamnya? Iya, tetapi apa yang kita sudah putuskan itu dibatalkan oleh MK. Dan selalu MK itu berkelit dengan putusan yang diadili sendiri, Pak. Final and binding. Ini yang penting. Selalu MK itu berkelit dengan putusan, bahwa itu sudah dibatalkan. Padahal prinsip universal tidak boleh mengadili dirinya sendiri. Waktu itu kan Hakim Agung menguji, tapi MK mendompleng. Dalam putusan itu langsung MK menyatakan tidak boleh diawasi oleh KY. Saya Itu hanya pelanggaran berandai-andai asas. saja Pak Asep tentang DPR. Kan betul tidak mengawasi hakimnya. Tapi sepanjang pemberitaan yang kita kutip tiap hari, DPR kan bisa ngomong apa saja dan sekeras apapun. Kalau saya jadi anggota DPR, saya bisa ngomong keras tentang perilaku hakim seperti sekarang. Itu bukan pengawasan saya, tapi sebagai publik biasa, saya Bisa boleh ngomong seperti Hakim apapun. Asep. Bisa gitu, kenapa tidak gitu? Kita keras, Pak, kalau pas kita rapat konsultasi. Cuma rapat konsultasi itu kadang-kadang wartawan tuh tidak meliput sebagaimana liputannya di DPR. Itu saya juga heran, kita waktu rapat dengan MK, Pak, keras, Pak. Semua data-data kita keluarkan. Dengan Mahkamah Agung, kita keluarkan apa yang seperti Pak Asep tadi. Karena kita kan hakim itu kalau kita ungkap di luar, ya, kita kan bukan pengamat, Pak, ya. Kalau pengamat boleh, namanya ngamati bisa boleh, salah. ya. Karena sesama lembaga negara, ya. Kita tentu harus menjaga marwahnya dia juga, ya. Tapi kalau pas kita tertutup, nanti coba saya undang Tempo, undang teman-teman. Ini adalah perasaan rakyat pada umumnya. Perasaan saya juga mestinya terwakili di sana untuk mengatakan, hakim, jangan berlaku bandit seperti itu, misalnya gitu. Seperti kata Pak Asep inilah keras pada rekan-rekannya sendiri. Ngomong begitu kan bukan soal pengawasan, tetapi suaranya kan mungkin ada pengaruhnya. Tapi Pak, jangan-jangan gini, karena kan kalau dia bilang ITB insijur gitu kan. Kan banyak kan di Komisi 3 itu kan bekas pengacara. Jangan-jangan ketemu MA titip nomor. Ya gini, saya mau cerita. Jangan-jangan karena sama-sama dua lembaga ini sama-sama sedang turun tingkat kepercayaan. Dan itu memang bukan sesuatu yang luar biasa dalam proses demokrasi, ya. Saya ceritain. Ini ada cerita kenapa hakim di Inggris pakai wig. Jadi dulu hakim di Inggris itu bobroknya kira-kira sama lah sama di kita. Sampai dibikin satu special committee. Lalu rekomendasinya pertama apa? Dulu tiap orang bisa jadi hakim, harus sarjana hukum lah kasarnya gitu. Diterima, oke. Habis gitu gajinya harus oke, kalau enggak supaya nggak bisa suap. Gajinya tuh kalau nggak salah ketua mahkamah sama dengan menteri kira-kira gitu. Diterima. Ya. Ketiga, mereka katanya nanti di rumahnya disatroni pengacara-pengacara. Jadi dibuatkan komplek khusus di luar kota yang sulit untuk diakses, dibiayai negara, diterima, ya. Nah kemudian udah gitu bilang, ya tapi kan orang Inggris hakim-hakimnya juga suka minum di pub. Jadi nanti ketemu di pub sama calo-calo. Jadi dibiayai negara, mereka winery, ada winery di rumah hakim itu. Ya saking mereka pengen hakimnya tuh bersih. Tapi nggak ada penyanyi dangdut. Nah terakhir, ini yang menarik terakhir. Yang terakhir menarik, dia bilang, wah tapi kan broker itu pintar. Nanti lihat-lihat dia cari cara aja ketemu. Oh kalau gitu disamarkan hakim pakai wig supaya kalau dicopot wignya, coba kalau saya pakai wig saya buka pasti hakim Asep nggak kenal sama saya. Kita sama-sama pakai wig cocok. Ya. Nah, jadi itu cerita betul. Nah kemarin rame karena anggaran Inggris harus di-cut, dibicarakan di parlemen. Sekarang kan udah hakim-hakim di sana sudah terhormat. Apakah masih perlu lagi nih rumah mahal? Kan mahal sekarang tuh perumahan, apalagi di Inggris kan sekarang mahal banget. Apa boleh semua itu di-cut? Sehingga sisa tinggal wignya aja yang dibiayakan. Kita mesti membuat, tapi poin saya, berani nggak DPR membuat tim untuk membuat perubahan radikal seperti itu? Sehingga kalau perlu nanti hakim bukan pakai wig, pakai topeng kalau perlu. Hakim itu hidup dalam sebuah klaster sendiri. Dan prinsipnya hakim itu kesunyian, kesendirian. Dan kita kan banyak pulau, tuh pulau 1000 aja banyak itu. Ditaruh di kompleksnya di situ. Mas Catur, bagaimana komentarnya? Sebetulnya begini,
hakim kita ini yang tadi Pak Don sampaikan itu gajinya sekarang itu sudah lebih tinggi dari menteri. Ya, hakim-hakim kita ini. Jadi soal kesejahteraan oke Sudah gitu ya Mas Bambang ya. Sudah kesejahteraan oke. Perumahan belum. Perumahan sudah ada. Perumahan sudah ada. Yang tidak ada itu perumahan hakim di daerah. Memang kurang perumahan hakim. Justru kebalikan Pak Tetur sekarang dengan gaji naik, tarif gue juga lebih mahal dong. Gue sedih. Jadi hal apa yang sebenarnya masih kurang? Nggak ada lagi sebenarnya ya? Sebenarnya begini, keterbukaan ya. Keterbukaan dan hakim itu terutama untuk Mahkamah Konstitusi ini hakim-hakim yang sebetulnya negarawan, dia itu tidak perlu lagi kekuasaan. Yang sekarang terjadi itu memumpuk kekuasaan ya, terus kemudian banyak kalau ini ya. Itu kalau ditanya sebentar. ke Hakim-hakim ya. tinggi-tinggi Mahkamah Konstitusi itu kalau sudah ngetop itu pengen jadi presiden atau wakil presiden. Itu. Mas Catur ini merujuk ke Pak Mahfud. Iya. Dulu juga begitu. Tapi kenapa dulu DPR ngirim teman-temannya Pak Catur tuh yang mewakili partai politik? Iya. Bang Don. Saya setuju dengan Pak Asep, walaupun suaranya keras sekali, tapi betul hakim itu orang yang menempuh jalan sunyi, Sendiri ya. di lorong sunyi. Maka agak aneh ketika hakim itu berkoar-koar, termasuk hakim di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung itu salah. Dan kadang-kadang terlihat kalau mereka menggunakan media atau bicara keras seperti itu, ada juga kadang-kadang kesan saya Mas, jangan-jangan lagi mau tawar-menawar. Jadi makin vokal, makin dikenal, lalu kemudian makin terbuka ruang untuk tawar-menawar. Atau punya target politik. Ada itu. Punya target politik. Ya, atau punya target politik. Tapi kan kalau orang jadi anggota DPR tidak bercita-cita jadi presiden, itu pasti salah. Karena itu ya kalau gitu MK jangan dari DPR dong. Gimana Mas? Loh, MK kan kita setuju bahwa MK yang mau masuk hakim MK itu dia harus 7 tahun. Ya, 7 tahun seperti di Perpu itu saya kira sudah lumayan, ya? Setuju. Untuk substansi Perpu ini saya nilai cukup bagus Mas Bambang. Makanya namanya hakim itu kan wakil Tuhan. Jadi udah itu nggak ada derajatnya di bawah setelah Tuhan, ya tinggal mati. Tidak ada ambisi apa-apa lagi. Perpu ini akan diterima oleh DPR. Kalau mau hakim Perpu ini kalau bukan Pak SBY yang mengeluarkan pasti langsung diterima. Oke, kita sudah Karena presiden yang mengeluarkan ini jadi panggung politik. Tapi nanti kan toh akan dibahas juga di sidang. Kan ada waktu 2 tahun. Kan ada waktunya. Ya. Kalau dalam tempo 2 tahun tidak ditolak oleh DPR, dia otomatis. Jadi otomatis. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapat closing statement-nya, Mas Catur? Ya. Di topik ini saya melihat memang perlu ada aturan baru yang tegas ya terhadap penghinaan terhadap lembaga peradilan ini. Karena orang itu harus sadar apapun putusan pengadilan itu baikkah atau burukkah bagi dia, menyenangkan atau tidak membahagiakan, itu harus diterima. Karena ini adalah benteng terakhir dari kita bernegara. Oke. Mas Bambang. Kalau saya tidak merasa problemnya di hukum. Saya setuju dengan Hakim Asep. Hukum itu udah cukup melindungi kewajiban hakim. Yang perlu dijaga itu perilaku hakim. Kalau perilaku hakim itu terhormat, dengan sendirinya dia akan dihormati. Makanya harus ada majelis etik yang berani keluarin hakim yang berperilaku tidak etis. Nggak usah nunggu harus disuap. Ya, begitu tidak etis, keluarin. Jangan tunggu terbukti disuap gitu ya. Tapi faktanya ketika hakim-hakim melakukan perbuatan tercela, ya sudah jauh tercela, entah itu narkoba, entah itu selingkuh, entah itu terima uang, beda-beda jadi majelis kehormatan seperti kasus sekarang. Sehingga hakim-hakim di daerah itu ya lalu untuk contempt of court ini? Nah, contempt of court saya bilang betul. Sekarang masih yang ada, jalankan aja. Karena selama ini pasal-pasal di bekas KUHP ya 200 sampai 406 itu ada, tidak pernah dilaksanakan. Karena apa? Selama ini juga karena hakim tidak berani melaporkan karena perbuatannya itu. Sehingga tidak dilaporkan, dia takut aibnya terbongkar. Saya pikir sekarang dengan kasus MK ini harus berani MK. Terlepas MK keadaannya begitu, cepat ini proses polisi, sidangkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi saya khawatir nanti yang nyidangkannya juga karena sudah apa pelakunya profesinya itu malah dia takut sama pelakunya. Moga-moga tidak begitu ya, Bang Don terakhir. Iya, kejadian ini memperparah tingkat kepercayaan publik terhadap kekuasaan hakim, termasuk Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi concern kita sebetulnya adalah kalau makin parah tingkat kepercayaan publik terhadap hakim, ini persoalan bagi demokrasi kita sebetulnya. Demokrasi kita ini sedang mekar-mekarnya, lalu kemudian kalau tidak ditopang oleh aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum yang baik, ini bisa cacat kita. Oke, ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di The Headlines. Kami akan kembali untuk Anda pekan depan. Sampai jumpa.